Informasi berikutnya, Saudara, memiliki anak berkebutuhan khusus seperti Down syndrome membuat beberapa ibu memilih keluar dari pekerjaan. Padahal berhenti bekerja membuat perekonomian keluarga mereka terdampak di tengah tingginya biaya hidup merawat anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan, ini adalah Ikhlas, barista yang bekerja di Kopi Kamu, Jakarta Selatan. Ikhlas adalah barista yang spesial karena disabilitas intelektual. Ikhlas membuat hingga menyajikan kopi untuk dinikmati pengunjung. Di kafe ini, Ikhlas bekerja 3 kali seminggu dengan jam kerja pukul 10 pagi sampai 15 sore. Susah nggak jadi barista? Kalau susah, senang kok. Seneng ya? Senang. Dari kapan belajar jadi barista atau bikin kopi? Kalau dari lama 2023. Orang tua Ikhlas Syihartini aktif di Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTAS. Ani menyebut, tidak sedikit perempuan di komunitasnya yang harus keluar dari pekerjaannya karena mengurus anak berkebutuhan khusus. Akhirnya banyak juga orang tua yang sampai berhenti bekerja untuk menemani anaknya berkegiatan, sekolah, karena kan dari kecil butuh terapi, ke dokter. Karena penyandang Down syndrome biasanya punya penyakit penyerta, sehingga mesti ke dokter yang rutin, harus menyelesaikan dulu tahapan-tahapan untuk bisa dia berkegiatan normal. Salah satunya Rani, perempuan yang dulunya bekerja di bank ini harus berhenti bekerja karena mengurus anaknya yang disabilitas intelektual sejak 2017. Rani menyebut sempat berdiskusi dengan suaminya dan akhirnya memilih dia yang berhenti bekerja untuk fokus merawat anak. Rani menyebut sempat was-was saat berhenti bekerja, apalagi biaya mengurus anaknya yang berkebutuhan khusus cukup tinggi. Apalagi dengan memiliki anak berkebutuhan khusus ini, khususnya Down syndrome ya, dia memiliki biaya yang tidak sedikit. Artinya memang kami memiliki biaya yang khusus untuk segala perawatannya, kemudian sekolahnya, itu sangat-sangat besar. Jadi setelah saya berhenti, mulailah terasa, karena memang awalnya kami memiliki 2 sumber gitu ya, dari penghasilan dari suami dan dari saya sendiri. Kemudian saya harus merasakan 1 sumber gitu, itu yang awalnya berat sekali. Menurut data BPS, di Indonesia ada 2,9 juta perempuan yang berhenti bekerja setelah menikah di tahun 2022. Alasan yang paling banyak adalah karena mengurus rumah tangga sebesar 34,6%. Disusul karena alasan kontrak kerja habis dan pendapatan kurang memuaskan. Perempuan berhenti bekerja karena mengurus rumah tangga, angkanya terus meningkat. BPS mencatat sejak 2016 trennya semakin naik. Hingga di tahun 2022, angkanya mencapai 1 juta perempuan. Padahal, sebagai anggota G20, Indonesia berkomitmen mempersempit kesenjangan pekerja laki-laki dan perempuan sebesar 25% pada tahun 2025. Jika merujuk pada proyeksi Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance atau AIPEC, jika angka partisipasi perempuan bekerja naik menjadi 50% di tahun 2025, maka kontribusinya terhadap produk domestik bruto Indonesia bisa naik menjadi 2010 triliun rupiah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA juga menyoroti persoalan ibu berhenti bekerja karena merawat anak berkebutuhan khusus. Meski belum memiliki program prioritas terkait hal itu, Kemen PPPA saat ini telah memiliki peta jalan upaya untuk mendorong perempuan tetap aktif bekerja meski di sektor informal. Di satu sisi kita, di hilirnya kita mendorong ibunya tetap bekerja, bisa menghasilkan walaupun nggak harus bekerja formal. Kemudian KPPPA sendiri juga punya upaya untuk mendorong konteks-konteks pengasuhan atau daycare disabilitas yang berbasis komunitas, sehingga kelompok-kelompok anak-anak ini tetap ada di lingkungan mereka sendiri dan ibunya juga bisa tetap berproduksi atau kerja-kerja produksi itu tetap bisa dilakukan oleh perempuan. Pengasuhan berbasis komunitas adalah salah satu alternatif agar anak-anak dengan disabilitas bisa tetap ada di ruang yang aman dan nyaman. Meski telah memiliki peta jalan terkait anak dengan disabilitas dalam kerja-kerja perawatan, Kementerian PPPA perlu mendorong akses lapangan kerja yang inklusif bagi mereka.
Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pekerja Sritex menyatakan masih bisa mendapatkan THR untuk Lebaran nanti usai terkena PHK.